Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Tokoh Semar di Balik Tragedi 500 tahun terjajahnya bangsa Indonesia. Sosok Semar menjadi sebuah ikon sangat istimewa dalam cerita pewayangan. Tokoh ini khususnya bagi masyarakat Jawa dianggap sosok yang suci, bahkan tidak sedikit yang mensejarahkan Semar sebagai seorang panutan atau nabi. Walau Semar hanya dikenal oleh masyarakat Jawa, namun memiliki sejarah yang amat jelas dalam dunia wayang. Dunia wayang mengisahkan bahwa Sang Hyang Wenang berputra satu orang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal beristrikan Dewi Rekatawati. Dewi Rekatawati adalah putri Raja Kepiting bernama Rekata. Pada suatu hari Dewi Rekatawati bertelur. Akhirnya telur tersebut menetas menjadi 3 bagian. Bagian pertama yang berwujud kulit telur menjelma menjadi Tejo Mantri atau Togo. Putih telurnya menjadi Bambang Ismoyo atau Semar, sedangkan kuning telurnya menjadi Manik Moyo yang kemudian menjadi Betoro Guru. Sumber lain mengatakan bahwa asal kejadian Tejo Mantri atau Togo, Bambang Ismoyo atau Semar, serta Manik Moyo atau Betoro Guru bukan anak Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati, melainkan anak dari Siti Hawa, manusia pertama di bumi. Ketika manusia pertama diturunkan dari surga, yaitu Siti Hawa dan Nabi Adam, mereka masih belum mengerti tentang proses reproduksi hingga tanpa melalui hubungan badan. Kedua manusia pertama itu masing-masing mengeluarkan sel telur dan sel spermanya. Dua jenis inti hidup manusia itu kemudian diletakkan di sebuah tempat. Kemudian Adam dan Hawa berdoa bersama kepada Tuhan agar kedua embrio itu dijadikan manusia. Kekuatan doa Adam menjadikan spermanya berubah wujud menjadi 3 ruh manusia, masing-masing berwujud Nabi Ilyas, Nabi Sis, dan Nabi Khidir. Ketiga anak Adam ini berwujud ruh dan tidak memiliki badan kasar atau tubuh jasad. Sedangkan kekuatan doa Siti Hawa tidak mewujudkan sesuatu lantaran jengkel, maka sel telur itu dilemparkan oleh pemiliknya dan ditangkap oleh iblis. Di tangan iblis yang terkutuk, sel telur milik Siti Hawa dimohonkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan doa iblis yang selalu diijabahi Allah merubah sel telur menjadi 3 makhluk halus, yaitu Togo, Semar, dan Betoro Guru. Kawasan Eropa menjadi tempat tinggal sang gaib Tejo Mantri atau Togo, sedangkan Betoro Guru atas perintah iblis bersemayam di segitiga Bermuda dan memiliki nama lain yaitu Dajjal. Sementara sosok Bambang Ismoyo atau Semar hidup di Indonesia, tepatnya di Puncak Lawu, menjadi pengasuh raja-raja Nusantara. Tentu saja semua itu atas arahan atau suruhan dan didikan dari tuannya yang mengasuh mereka, yaitu Iblis Laknatullah. Agama Hindu merupakan sebuah kepercayaan atau agama yang diciptakan Bambang Ismoyo atau Semar Badronoyo. Sementara itu Semar bersama Dewi Sekarwati Moro juga menciptakan agama Buddha dan menyebarkannya di bumi Nusantara. Penyebaran dua agama itu terjadi pada abad ke-1 Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Pada tahun 1401 Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki mengutus 9 orang pilihannya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, termasuk Pulau Jawa. Dalam penyebaran agama Islam itu, Syekh Subakir, salah satu nama dari 9 wali gelombang pertama, membawa batu hitam dan dipasang di seantero Nusantara. Khusus untuk tanah Jawa,
diletakkan di tengah-tengahnya, yaitu Gunung Tidar. Batu-batu hitam itu dimaksudkan memberikan keamanan dan kelangsungan hidup kaum muslimin di Nusantara. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam menimbulkan gejolak. Mengamuklah para makhluk jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Maka Raja Jin yang diwakili Semar dan Dewi Sekarwati Moro membuat kesepakatan. Setelah kalah bertarung adu kesaktian melawan Syekh Subakir, ancaman pun sempat dilontarkan dari para dedemit. Walaupun kami sudah mampu meredam amukan kami dapat mengembangkan agama Islam di tanah Jawa. Tetapi Qodratullah tetap masih berlaku atasku. Ingat itu wahai Syekh Subakir. Apa itu? Kata Syekh Subakir. Kata jin, aku masih dibolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah. Untuk kedua kalinya, Bambang Ismoyo atau Semar Badronoyo yang mengaku sebagai pelayan, pengayom, sekaligus penasehat spiritual raja-raja Jawa Hindu Buddha berbenturan dengan spiritual Islam. Kali ini terjadi di tahun 1476 Masehi, dan yang menjadi lawan bicaranya adalah Sunan Kalijogo. Runtuhnya kerajaan Majapahit yang menjadi momongannya menjadikan dirinya dan Brawijaya V melarikan diri hingga ke Gunung Lawu. Hal itu dilakukan oleh raja terakhir Majapahit untuk menghindari peperangan dengan putranya sendiri, yaitu Raden Patah. Menurut seorang Linuwih yang tinggal di Sidoarjo, bahwa Ki Semar Badronoyo saat bertemu dengan Sunan Kalijogo dengan sukarela mengizinkan rakyat Majapahit memeluk agama Islam, namun disertai catatan tidak dengan paksaan, apalagi melalui peperangan. Silahkan anak Angger menyebarkan agama Islam, asal jangan melalui paksaan dan peperangan, kata Semar. Dikutip Mbah Abdul Hamid, ketokohan Sunan Kalijogo sebagai salah satu dari 9 wali generasi sesudah Syekh Subakir mampu meluluhkan hati Prabu Brawijaya V untuk memeluk Islam sebagai agama baru. Masuk Islamnya Prabu Brawijaya V mendapat tantangan keras dari Noyo Genggong Sabtopalon yang sebenarnya adalah nama lain Ki Semar. Dengan kasar dan menahan amarah, Semar Badronoyo berkata kepada junjungannya Prabu Brawijaya, "Hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya adalah penguasa, pembesar, atau dayang tanah Jawa. Saya adalah suami yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Aku adalah raja dari semua spirit di tanah Jawa. Aku telah hidup untuk melayani keturunan Raja Jawa. Disinilah kita berpisah." Setelah mengucapkan itu, Semar menghilang. Namun Ki Semar masih sempat memberikan ancaman akan membuat sengsara kepada penduduk Nusantara selama 500 tahun. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, tanah Jawa khususnya dan Nusantara secara keseluruhan akan menjadi kawasan pembantaian oleh bangsa yang menjadi asuhanku. Hal itu terjadi selama 500 tahun. Setelah itu aku akan muncul kembali dan mengubah spiritualitas dan menyebar di seluruh Jawa. Mereka yang menolak akan mati. Mereka akan menjadi makanan bagi setan. Saya tidak akan puas sampai mereka semua hancur, termasuk kekayaan alam Nusantara. Penderitaan rakyat Nusantara tidak akan pernah terhenti hingga ketika Gunung Merapi meletus, lava dan abu jatuh ke berdaya dengan bau yang mengerikan, yang merupakan sinyal bahwa saya akan segera hadir mengiringi Ratu Adil. Sumpah Ki Semar Sabtopalon atau Noyo Genggong tak berapa lama menjadi kenyataan. Kerajaan Islam Demak Bintoro tak berusia lama.
kerajaan yang didirikan Raden Patah dengan bantuan para wali hancur berkeping-keping tanpa bisa bangkit lagi. Peperangan dari pemberontakan selalu mengiringi kerajaan-kerajaan Nusantara. Penderitaan rakyat Nusantara semakin terang benderang seiring dengan kedatangannya VOC di tahun 1602. Dendam kesumat Semar atas kehancuran kerajaan raja-raja Hindu Buddha yang diayominya menyusup lewat penjajahan Belanda dan Jepang di Nusantara. Sejarah perjuangan raja-raja Islam Nusantara berkesan mentah dan gagal total oleh strategi yang diwahyukan oleh Semar kepada tentara Belanda maupun Jepang. Perjuangan Sultan Agung Imam Bonjol Patimura Diponegoro Tutnyakin Sebaik Alibasah Sipitung tak berhasil mengusir penjajah yang menjadi jago Semar membantai jutaan rakyat Nusantara dan yang notabene muslim yang mendapat balak dari sumpah Ki Semar. Selain itu, tidak sedikit harta kekayaan rakyat maupun raja-raja Nusantara yang dibawa lari oleh bangsa Belanda atas suruhan Ki Semar. Harta itu berupa emas murni yang dititipkan oleh raja-raja, khususnya yang pro atau tunduk kepada Belanda. Raja-raja itu lebih suka menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk batangan emas di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Total emas murni milik para raja Nusantara yang tergerus lewat Semar Mesem yang berpihak kepada Belanda sejumlah 57.150 ton. Tak berhenti di situ. Akibat sumpah Semar, Soekarno selaku presiden pertama Nusantara yang meminta kembali harta kekayaan justru malah digulingkan. Dalam penggulingan itu, Semar menggunakan tangan Soeharto. Bahkan tak tanggung-tanggung, Semar meminta bantuan saudaranya Togo dan Betoro Guru untuk memindahkan emas dari negara Belanda ke Jerman, kemudian dipindahkan lagi ke negara Amerika Serikat. Masih belum puas, Semar juga memberikan ladang emas di Freeport, Papua kepada bangsa momongan Togo, yaitu Amerika Serikat. Emas hitam yang banyak tersebar di Nusantara tak ketinggalan juga disodorkan oleh Semar demi memuaskan sakit hatinya pada penduduk Nusantara. Presiden ke-35 Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy yang memberikan harapan kepada ahli waris raja-raja lewat Soekarno bahkan tembak mati pada November 1963 atas perintah Eyang Semar. Padahal waktu itu telah terjadi penandatanganan perjanjian pengakuan dan pengembalian aset Raja Nusantara antara John F. Kennedy dengan Soekarno untuk mengembalikan emas batangan sebanyak 57.150 ton itu. Semar menganggap bahwa perjanjian The Green Hilton Agreement merupakan perjanjian paling tolol yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat, karena dalam perjanjian itu Amerika Serikat mengakui aset bangsa Indonesia. Sejarah ini berawal ketika 350 tahun Belanda menguasai Jawa dan sebagian besar Indonesia. Ketika itu para raja dan kalangan bangsawan, khususnya yang pro atau tunduk kepada Belanda, lebih suka menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk batangan emas di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda, The Javas Bank atau cikal bakal Bank Indonesia. Namun secara diam-diam para bankir The Javas Bank atas instruksi pemerintahnya yang diilhami oleh dendam Semar memboyong seluruh batangan emas milik para nasabahnya atau para raja-raja dan bangsawan Nusantara ke negerinya di Nederland. Selain itu, rakyat Belanda dan Eropa pada umumnya mengalami masa pencerahan dalam berbagai bidang ilmu lantaran welas asihnya Semar dan Togog.
Berbagai ilmu modern tercipta di belahan Eropa, mulai dari penciptaan teknologi hingga ilmu filsafat berkembang pesat. Semua itu tak lepas dari peran Ki Semar. Di sisi lain, negeri Nusantara, mantan kekuasaan Majapahit yang diagungkan Ki Semar, semakin terpuruk hingga kini. Semua itu terjadi akibat kemarahan Semar Badronoyo yang tidak rela bumi Nusantara yang dulu bernama Kerajaan Majapahit tenggelam akibat kedatangan cahaya Islam lewat para waliullah dan para ulama. Kini melihat kenyataan hidup rakyat bekas Kerajaan Majapahit, rupanya membuat jiwa welas asih Ki Semar Badronoyo tergugah, sehingga beberapa hari lalu Semar mendatangi Mbah Abdul Hamid. Kepada lelaki paruh baya itu, Semar menyatakan hendak membantu memulangkan harta kekayaan raja-raja yang kini menjadi model kemajuan dan kemakmuran bangsa Eropa dan Amerika Serikat. Ki Semar juga telah menyatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Mbah Abdul Hamid. Dirinya juga sering melakukan sholat berjamaah bersama Mbah Abdul Hamid. Lewat Mbah Abdul Hamid, Semar juga mengaku hendak muncul kembali dan menjadi kepala pasukan gaib untuk membersihkan negara ini dari pemimpin rakyat yang amoral, juga akan membersihkan para pengkhianat rakyat dan bangsanya. Sekarang Ki Semar sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah kepergiannya ke Belanda, kata Mbah Abdul Hamid. Sekarang ia tinggal di Tanah Merah dekat Alas Purwo, Banyuwangi. Ki Semar sedang mengumpulkan bala tentaranya untuk sebuah operasi gaib yang sedang diembannya. Sunan Lawu pun juga membantu Ki Semar. Bukan hanya Sunan Lawu, semua gaib Nusantara bahkan dunia akan bekerja sama membersihkan bumi dari anasir jahat, kata Mbah Abdul Hamid. Sunan Lawu itu adalah seorang pamong yang tinggal di lereng Lawu. Saat Prabu Brawijaya menghindari pertempuran dengan Raden Patah, nah pamong inilah yang mengurusi segala kebutuhan Prabu Brawijaya di Gunung Lawu. Setelah Prabu Brawijaya mangkat, pamong itu dijadikan penguasa gaib Gunung Lawu dengan gelar Sunan Lawu. Jadi Sunan Lawu itu bukan Noyo Genggong, Ki Semar atau Sabdo Palon, jelas Mbah Abdul Hamid. Sedangkan burung jalak yang sering nampak dahulunya adalah seorang abdi dari pamong atau Sunan Lawu. Sedangkan wujud Semar itu bukan seperti gambaran di wayang kulit. Semar itu orangnya tegap, tinggi, bokongnya tidak sebesar dalam pewayangan. Hanya mukanya memang mirip dengan yang pernah sampean lihat di wayang orang maupun wayang kulit. Jika tugas yang diemban Ki Semar rampung, negeri Nusantara atau Indonesia akan menjadi negara terbesar dan terkuat di seluruh dunia. Keadilan dan kemakmuran merupakan sebuah kepastian. Eropa akan membayar hutang-hutangnya pada Indonesia. Teknologi masa depan ada di tangan bangsa ini. Nanti kita tidak akan memakai listrik sebagai lampu penerangan. Kita akan memakai sejenis batu rubi yang nyalanya melebihi terangnya lampu itu, kata Mbah Abdul Hamid sambil menunjuk sebuah lampu neon di rumahnya. Padahal batu itu hanya sebesar ibu jari dan batu itu hanya ada di negeri ini, terang Mbah Abdul Hamid, spiritualis yang sering berinteraksi dengan Ki Semar itu. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari tokoh Semar di balik tragedi 500 tahun terjajahnya bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.